Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok kewirausahaan kelas 7A2 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta yang terdiri dari saya sendiri Arfi Nur Azizah dan dua teman saya yaitu Muhammad Siddiq Arianto dan Ika Nur Solihah akan mempresentasikan mengenai proposal kewirausahaan di mana judul yang kami angkat adalah bisnis usaha nasi obong. Kenapa kok kita mengambil inovasi tersebut? Karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, sehingga kita ingin memberikan sajian nasi yang berbeda. Untuk itu, sekilas mengenai nasi obong adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu produksi, di mana produksi nasi obong ini terdiri dari 3 tahap untuk metode pembuatannya. Yang pertama adalah menyiapkan bahan-bahan produksi terlebih dahulu seperti beras dan bumbu-bumbu yang diperlukan, kemudian kita masak atau kukus beras, kemudian haluskan rempah-rempah untuk bumbu, selanjutnya pindahkan nasi ke dalam bidian air santan dan diaduk sampai setengah matang lalu dikukus kembali. Kemudian selanjutnya kita suir-suir daging, ayam atau ikan. Tahap yang kedua yaitu membuat isian dengan cara tumis bumbu yang sudah dihaluskan di wajan penggorengan, lalu masukkan suiran daging atau ikan, tambahkan penyedap rasa, daun bawang dan tomat, aduk sampai rata. Setelah nasi dan adonan isian sudah matang, kemudian ditata, taburi daun kemangi, digulung membentuk seperti lontong. Kemudian tahap yang terakhir yaitu siapkan panggangan untuk dibakar hingga terlihat seperti gosong atau kecoklatan, dan angkat serta taruh di box pengemasan serta diberi kerupuk dan lalapan, di mana nasi obong sudah siap untuk disajikan. Kemudian yang kedua yaitu pemasaran. Di sini ada 3 strategi pemasaran. Yang pertama yaitu buka toko, diterapkan sebagai strategi utama karena dengan mempunyai kios kami bisa menciptakan sebuah citra atau brand bahwa nasi obong mempunyai pusat penjualan yang jelas. Kemudian buka stand, itu sebagai sarana pemasaran dan promosi ketika ada acara atau event baik di luar maupun di dalam wilayah kampus. Yang ketiga yaitu secara online, di mana agar pemasaran dan sarana promosi dapat mudah untuk disebarluaskan serta pembeli dapat dengan mudah memesan produk nasi obong. Kemudian pelaksanaan waktu dan tempat itu dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan. Program ini dilaksanakan selama periode 4 bulan. Tempatnya itu berlokasi kurang lebih 500 meter dari kampus UPY. Kemudian produksi pemasaran itu dilaksanakan ketika ada orderan. Dalam mengorder bisa dilakukan jauh-jauh hari dalam porsi banyak, kemudian dibuka pada waktu sore hari dan mencari event-event besar untuk membuka stand dan melakukan promosi. Kemudian evaluasi produksi itu dilaksanakan di akhir bulan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan terhadap kinerja usaha yang sedang berlangsung. Kemudian anggaran biaya, jenis pengeluarannya yaitu perlengkapan yang diperlukan sebesar 3.785.000, bahan habis pakai sebesar 4.102.500 rupiah, kemudian biaya perjalanan sebesar 900.000 rupiah dan biaya lain-lain yaitu 3.780.000, sehingga totalnya yaitu 12.637.500. Kemudian jadwal kegiatannya untuk konsultasi bulan 1 sampai ke 4 full untuk menyusun rencana usaha di minggu pertama bulan ke-1, survei pasar dan lokasi di minggu pertama dan kedua bulan ke-1, survei dan pengadaan alat di minggu kedua bulan ke-1, survei dan pengadaan bahan di minggu kedua bulan ke-1 sampai minggu ketiga bulan ke-4, produksi pemasaran dan promosi di minggu ketiga bulan ke-1 sampai minggu ketiga bulan ke-4, evaluasi kerja di setiap akhir bulan, pengembangan di 2 minggu terakhir setiap bulan, laporan hasil di 2 minggu terakhir bulan ke-4. Dan sekian presentasi dari proposal bisnis usaha nasi obong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.